Assalamualaikum. Nah, teman-teman semua, kali ini aku mau berbagi informasi gizi lagi nih. Kali ini topiknya diet rendah garam. Udah ada yang pernah dengar diet rendah garam belum? Atau pernah bingung nggak kenapa sih rasa makanan pasien di rumah sakit itu kadang tawar? Setelah itu nggak boleh lagi makan ini, makan itu. Nah, daripada teman-teman semua bingung, yuk mari kita bahas lebih lanjut tentang diet rendah garam. Cekidot. Diet rendah garam adalah pengaturan atau pembatasan konsumsi garam dapur. Nah, diet ini diperuntukkan bagi penderita hipertensi. Hipertensi itu adalah keadaan tekanan darah seseorang berada di atas nilai normal, yaitu besar sama 140 mHg per 90. Nah, jadi ketika nilai tekanan darah seseorang tinggi itu disebut dengan hipertensi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa ketika seseorang menderita hipertensi harus melakukan diet rendah garam? Bagaimana hubungan keterkaitan garam dengan tekanan darah atau hipertensi? Nah, garam itu dia mengandung natrium yang berperan dalam pengaturan volume dan tekanan darah. Di samping itu, natrium juga memiliki peranan untuk mengatur kontraksi otot dan transmisi sel saraf, serta membantu keseimbangan air, elektrolit. Kemudian, natrium pada garam itu juga bersifat mengikat air. Jadi, ketika kita mengkonsumsi garam dalam jumlah banyak atau berlebih, maka kadar natrium dalam darah itu meningkat dan terjadi pemekatan cairan tubuh. Nah, pada kondisi ini, itu pembuluh darah akan menebalkan dirinya agar tidak terjadi gangguan sirkulasi darah. Namun, pada akhirnya, jika berterusan akan membuat pembuluh darah menyempit atau kita kenal dengan vasokonstriksi. Nah, kondisi pembuluh darah yang menyempit ini yang membuat terjadinya peningkatan tekanan darah kita. Nah, berdasarkan keterkaitan antara garam dan tekanan darah, maka ketika seseorang menderita hipertensi, maka dia itu harus melakukan diet rendah garam dengan tujuan yang pertama menurunkan tekanan darah, yang kedua itu membantu menghilangkan penimbunan cairan atau udem bila pasien tersebut terdapat udem. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu sekali nih, yaitu mencegah komplikasi atau munculnya penyakit lain. Jadi diet rendah garam itu tujuannya kan tadi setelah disebutkan, maka itu merupakan salah satu upaya kita untuk mengontrol tekanan darah kita agar tidak tinggi. Jika tekanan darah tinggi itu berlanjut atau tidak terkontrol, nah itu akan mempengaruhi pembuluh darah, di mana pembuluh darah bisa tersumbat. Nah, ini yang dikatakan tadi mencegah komplikasi atau munculnya penyakit lain. Nah, penyakit apa yang akan bisa muncul? Nah, itu yang pertama itu bisa penyakit jantung, kemudian ada stroke, kemudian ginjal, kerusakan retina mata, gangguan saraf, dan penyakit pembuluh darah tepi. Semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin tinggi risiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah lainnya. Syarat diet rendah garam, yang pertama itu batasi konsumsi garam. Nah, penderita hipertensi itu dia tidak boleh mengkonsumsi garam dalam jumlah banyak karena itu akan mempengaruhi tekanan darahnya. Kemudian yang kedua itu batasi sumber natrium dan sodium. Nah, sumber natrium dan sodium ini itu biasanya ada pada makanan
crackers atau makanan kaleng, roti-roti kaleng itu nggak boleh ya. Nah, jadi kalau misalnya orang hipertensi pagi-pagi sarapannya itu misalnya crackers atau roti gandum sama teh manis itu nggak boleh ya. Nah, nggak boleh dia makan roti kering gitu ya istilahnya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu batasi makanan sumber lemak jenuh. Nah, sumber lemak jenuh ini kenapa dibatasi? Karena kalau kelebihan lemak jenuh itu akan mempengaruhi kolesterol darah. Kalau kolesterol darah tinggi, nah apalagi yang akan muncul penyakit? Nah, itu lengkap sudah penderitaan pembuluh darahnya, itu akan muncul penyakit jantung, stroke. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, mengkonsumsi makanan sumber kalium, kalsium, dan magnesium. Nah, kalium, magnesium, nah itu adanya pada sayur-sayuran. Kalau kalsium itu biasanya ada pada susu, di sayuran ada juga. Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi kalium, kalsium, dan magnesium? Nah, karena kalium ini bekerja dalam tubuh dengan cara mengurangi efek natrium, sehingga ketika kita mengkonsumsi tinggi kalium, semakin banyak pula natrium yang hilang melalui urin kita. Di samping itu, kalium berfungsi meredakan ketegangan di dinding pembuluh darah yang akan menurunkan tekanan darah kita. Nah, contoh buah yang tinggi kalium itu biasanya pisang gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang harus rajin-rajin konsumsi sayur dan buah ya. Nah, kemudian yang kelima itu konsumsi makanan yang komposisi cukup gizi. Cukup gizi ini berarti gizi seimbang ya, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, kemudian makanan apa saja yang dibatasi atau tidak diperbolehkan bagi penderita hipertensi? Yang pertama itu makanan yang diolah dengan menggunakan garam dapur atau baking powder atau soda. Itu contohnya seperti roti, biskuit, kue asin, keripik asin, dan makanan kering asin lainnya. Nah, itu contohnya seperti roti kering tadi ya, crackers. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua itu yang harus dibatasi adalah makanan yang diolah dengan garam dapur atau diawetkan seperti ikan asin, dendeng, sosis, abon, ebi, udang kering, terasi, telur asin, telur pindang, acar, asinan, dan tauco, daging sapi, asap, nugget, itu nggak boleh karena itu kan makanan yang diawetkan. Makanan yang diawetkan itu biasanya garamnya, natriumnya tinggi, jadi nggak boleh mau konsumsi makanan yang diawetkan ya. Kemudian makanan yang diawetkan dalam kaleng seperti ikan sarden, kornet, sosis, sayuran dan buah dalam kaleng itu juga nggak boleh ya. Nah, kemudian yang nggak boleh lagi itu bumbu-bumbu seperti kecap, kaldu bubuk, bumbu penyedap, saus tomat, sambal botol, dan MSG. Nah, itu kita harus mengusahakan lagi, pokoknya harus dihindari, itu nggak boleh. Nah, minuman bergas seperti minuman bersoda itu juga nggak boleh. Kemudian margarin, mentega, keju, nah ini kan merupakan sumber lemak. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa prinsipnya itu tidak boleh konsumsi lemak berlebih ya, atau lemak jenuhnya. Jadi itulah makanan yang harus dibatasi. Nah, makanan-makanan instan terutama ini jangan dikonsumsi, oke? Nah, lalu anjuran makan untuk hipertensi itu seperti apa? Nah, yang pertama itu makanlah beraneka ragam dengan konsep gizi seimbang isi piringku. Nah, isi piringku ini itu dalam satu piring sajian makan, setengah dari piring kita terdiri dari buah-buahan dan sayuran. Setengahnya lagi makanan pokok dan lauk pauk. Nah, jadi di sini buah-buahan dan sayuran itu jumlahnya separuh ya dari piring kita. Jangan sampai
piring kita itu isinya hanya makanan pokok dan lauk pauk, buah-buahan dan sayuran yang nggak ada. Nah, jadi sekarang biasakan mengkonsumsi atau sajian sekali makan menggunakan konsep gizi seimbang isi piringku. Kemudian yang kedua itu perbanyak konsumsi sayuran 4-5 porsi sehari. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam syarat diet kenapa kita harus mengkonsumsi sayuran 4-5 porsi per hari. Karena kita untuk memenuhi asupan mineral, kalium, kalsium, dan magnesium. Nah, kemudian yang ketiga itu pilihlah susu rendah lemak. Nah, jadi kalau ketika penderita hipertensi itu mau minum susu, boleh, tapi susunya nggak boleh susu sembarangan. Pilihlah susu yang rendah lemak atau low fat. Jangan susu full cream ya. Kalau susu full cream itu lemaknya tinggi gitu, nggak boleh. Jadi pilihlah susu yang rendah lemak. Nah, susu ini bagus juga karena susu ini tinggi kalsium. Nah, kemudian yang keempat itu penderita hipertensi hanya boleh mengkonsumsi daging dalam sehari 1 potong saja. Misalnya kita suka daging ini, terus kita maunya makan daging terus. Nah, nggak boleh, itu harus kita batasi. Dalam sehari cukup 1 potong aja dagingnya ya. Nggak boleh sampai 3 potong, 4 potong, kemudian besok makan lagi 4 potong daging. Itu nggak boleh. Nah, kemudian yang kelima itu konsumsi telur. Nah, dalam seminggu penderita hipertensi hanya boleh 4 butir telur dalam seminggu. Jadi nggak boleh lebih ya, karena kuning telur itu merupakan sumber lemak. Tadi kita dibatasi ya sumber lemaknya dalam syarat diet. Jadi hanya boleh konsumsi telur 4 butir dalam seminggu. Nah, itu tadi penjelasan dan uraian kita tentang diet rendah garam. Jadi, teman-teman semua udah tahu kan alasan kenapa penderita hipertensi rasa makanannya kurang garam? Nah, bagi teman-teman yang memiliki keluarga riwayat hipertensi, mulai dari sekarang yuk disiplin dengan diet rendah garam agar tekanan darah terkontrol dan penyakit komplikasi menghindar. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Jika teman-teman butuh informasi gizi, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum.